Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasil 9 dari kelas EB02. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi saya dalam matkul pengantar bisnis dan manajemen dengan judul materi pengelolaan dan pengorganisasian perusahaan. Yang pertama ada kebutuhan konsumen. Poin pertama di sini ada penelitian pasar. Poin kedua ada analisis data. Poin ketiga ada membangun profil pelanggan. Poin keempat ada berinteraksi dengan pelanggan. Poin kelima ada uji konsep dan prototipe. Dan yang terakhir ada terus meningkatkan. Dan kedua, di sini ada menetapkan sasaran. Poin pertama ada spesifik. Spesifik menentukan sasaran harus jelas. Poin kedua ada terukur. Terukur adalah mengukur kemajuan dari sasaran. Poin ketiga ada dapat dicapai anggaran personil. Menentukan sasaran harus realistis dan dapat dicapai. Poin keempat ada relevan. Relevan adalah sasaran harus sesuai dengan visi dan misi. Dan poin terakhir ada waktu batas. Waktu batas adalah setiap sasaran harus memiliki waktu sasaran. Dan yang ketiga di sini ada strategi. Strategi pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran melibatkan pemilihan pasar target, pengembangan luaran pemasaran. Strategi kedua ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan berfokus bagaimana perusahaan menaikkan omset. Strategi ketiga ada strategi operasional. Strategi operasional adalah menjalankan operasional sehari-hari, melibatkan rantai pasokan efisiensi. Dan strategi keempat ada strategi ekspansi. Strategi ekspansi adalah membuat strategi pasar baru, baik internal maupun eksternal. Setiap perusahaan harus memilih strategi sesuai dengan tujuan ataupun sumber daya perusahaan. Dan yang keempat ada penetapan sasaran bisnis. Penetapan sasaran bisnis adalah sasaran yang baik harus mencerminkan visi dan misi perusahaan. Poin pertama ada pahami visi dan misi. Poin kedua tentukan tujuan utama. Poin ketiga ada spesifikasi dan terukur. Poin keempat ada dapat dicapai. Poin kelima ada evaluasi dan revisi. Poin keenam ada komunikasi dengan jelas. Poin terakhir ada tetapkan KPI. Dalam KPI ada perusahaan dan perorangan. Yang kelima ada merumuskan bisnis strategi. Merumuskan bisnis strategi adalah satu langkah penting dalam perencanaan supaya terarah. Poin pertama ada evaluasi situasi. Evaluasi situasi adalah menggunakan suatu analisa atau SWOT. Poin kedua ada tentukan visi misi nilai. Tentukan visi misi nilai adalah menentukan visi sesuai dengan misi waktu jangka panjang. Poin ketiga ada pilih strategi utama. Poin keempat ada tentukan rencana dan tindakan. Poin kelima ada monitor dan evaluasi. Poin keenam ada komunikasi. Komunikasi adalah hal yang strategi pada organisasi. Dan yang terakhir ada pelibatan tim. Strategi dapat direvisi melalui hierarki atau komunikasi yang tepat. Yang keenam ada hierarki umum perencanaan. Hierarki yang melibatkan serangkaian tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Poin pertama ada perencanaan strategi. Tujuannya adalah periode jangka panjang. Poin kedua ada perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah implementasi rencana spesifik berorientasi pada bisnis maupun tertentu. Poin ketiga ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional fokus pada perencanaan operasional.
Poin keempat ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek mengatur tujuan, anggaran, jadwal, dan sumber daya. Poin kelima ada perencanaan kebijakan. Perencanaan kebijakan adalah pengembangan yang mengatur kebijakan. Dan poin terakhir ada perencanaan keuangan dan sumber daya manusia. Yang ketujuh, ada proses manajemen. Proses manajemen adalah langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Poin pertama, ada perencanaan. Analisis situasi, penentuan kebijakan, dan anggaran. Poin kedua, ada perorganisasian. Perorganisasian adalah untuk mengatur struktur organisasi. Poin ketiga, ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah melibatkan sumber daya atau orang-orang organisasi untuk melakukan atau melaksanakan perencanaan. Poin keempat, ada pengendalian. Pengendalian adalah pemantauan, evaluasi, dan perencanaan. Yang kelima, ada koordinasi atau penyelesaian tindakan berbagai unit atau departemen untuk bekerja sama mencapai tujuan. Poin keenam ada komunikasi. Komunikasi adalah kunci utama dalam manajemen. Dan poin terakhir ada delegasi. Delegasi adalah penyerahan tanggung jawab atau otoritas. Yang kedelapan ada mendistribusikan wewenang. Mendistribusikan wewenang adalah memungkinkan pengembalian keputusan organisasi lebih cepat. Poin pertama, ada mengidentifikasikan tugas dan wewenang. Poin kedua, pilih yang sesuai. Poin ketiga, komunikasi yang jelas. Poin keempat, beri otoritas dan tanggung jawab yang sesuai. Poin kelima, bimbingan dan dukungan. Dan poin yang terakhir, ada monitoring dan evaluasi. Sekian presentasi resume materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.